Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, kita tetapkan puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat batiniah maupun nikmat lahiriah yang tentu tidak bisa kita hindarkan. Alhamdulillah, qadarullah, bidang dakwah dan di belakangnya ada forum baik untuk PC Batu Nunggal diamanahkan ke Ustaz Suryanto Hidayat, dan saya sebagai diamanahkan oleh PC untuk mengemban ketua forum balik Batu Nunggal. Jadi ini sebetulnya lanjutan dari program yang dulu ya, di program-program sebelum saya penjabat ini, dan sudah sekarang kedua periode. Ya tentu forum mubalik ya hakikatnya untuk memberikan bekal-bekal para mubalik, baik nanti ilmunya ataupun sharingnya gitu lah. Mudah-mudahan ya apa yang sudah dijariahkan oleh orang tua kita bisa berlanjut menjadi terus pelanjut Quran Sunnah di khususnya di Batu Nunggal. Ya, tentu kita berbicaranya karena ini masih Batu Nunggal, dan alhamdulillah tadi sudah kaitan dengan masalah perjalanan dakwah khususnya Sadwawa sebagai ketua cabang untuk kemarin yang lalu itu. Nah, beliau sudah memaparkan bagaimana sejarah beliau masuk ke Bandung, kemudian sampai jadi ketua PC, ketua PD, bahkan sekarang Dewan Hizbah Pak. Nah, ini mohon untuk pencerahan karena sudah beberapa kali kita rencanakan ya, seperti ini harganya kurang waktunya tepat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang pada ruang kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan nanti bisa untuk pencerahan bagi para mubalik khususnya Batu Nunggal dan badan otonom tentunya. Jadi karena ada amanat dari PD bahwa setiap ada kegiatan apapun harus disampaikan dulu visi persis katanya. Nah gitu, supaya lebih mengingatkan, bahkan disarankan oleh Ustadz Adi itu harus ya mungkin dispandukan gitu lah. Ya, saya bacakan dulu visi persis. Terwujudnya Jam'iyah Persis yang berwawasan al-jamaah sebagai suratun musawwaratun atau yang disebut dengan miniatur gitu. Masyarakat muslim yang ideal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini dari Kolun gitu. Nah, ini barangkali nanti nyambung juga ke bidang dakwah karena Ustadz sekarang diamani untuk bidang dakwah gitu. Maka kami mohon penjelasan dan pencerahan khususnya dari slogan bidang dakwah kan berdakwah beruswah. Kalau di jamaah 8 itu sama berdakwah beruswah, ambil yang pemudanya berdampak. Gitu gabungkan. Maka Pak, Ibu ngobrol santai lah untuk khususnya Batu Nunggal, para mubalighah, bagaimana memberikan spirit untuk ke depannya. Ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Terima kasih Ustadz Maman, Ustadz Amir, Ustadz Aldi yang pada hari ini kita berkumpul selepas kajian di Jalan Bumuruh 223 Blok 117 RT 4 RW 4 Kelurahan Bumuruh, Kecamatan Batu Nunggal. Alhamdulillah, saya sendiri dari PC Batu Nunggal ini diberi amanah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam untuk
membidangi bidang dakwah untuk mengurusi berkaitan dengan dakwah di Jamiah Persatuan Islam. Dalam hal ini kami bidang dakwah mengambil sebuah trigger atau ikon pada 5 tahun yang saat ini sedang berjalan dengan sebuah slogan berdakwah, beruswah. Mengapa kata-kata beruswah itu dimunculkan? Karena seringkali kita semangat berdakwah, tapi beruswah itu terkadang terlupakan. Sehingga bagaimana bisa berdampak kalau berdakwah tidak beruswah? Bisa jadi dampaknya ada, tapi dikhawatirkan dampaknya malah jadi negatif. Maka dengan demikian, lengkaplah sudah slogan itu dengan pemuda Persis. Setelah berdakwah beruswah, maka akan berdampak. Dan dampaknya juga pasti positif. Kenapa? Karena tidak atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Tidak masuk dalam kategori itu. Bahkan barangkali tidak lagi masuk ke dalam kategori ya seperti halnya lilin, kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Nah, sehingga ketika bidang dakwah ini dari bidgar-bidgarnya, karena bidang dakwah itu ada 5 bidgar, ada bidgar kemasjidan, ada bidgar dakwah daerah terpencil, ada bidgar budaya dan teknologi dakwah, ada bidgar sumber daya insan dakwah, ada bidgar bim hajum. Mereka itu kalau bertindak itu menjadi hati-hati. Mengapa? Sebab mereka sendiri harus beruswah. Ketika menyampaikan pandangan-pandangan baik di lingkungan bidang dakwah maupun di luar, selalu saja berhati-hati karena kita harus beruswah. Dan mungkin bagi calo itu beruswah itu terlewatkan dan tidak akan aib dah calo. Garut Garut matus kamana manehna mah anggar we cigareleng. Kan begitu. Bagi calo itu kan tidak aib, tapi bagi mubalik itu tentu saja aib. Sehingga kepada orang yang seperti itu sering muncul kata-kata bisa we ka batur. Nah gitu. Kepada orang lain dia bisa, tapi kepada dirinya dia tidak bisa. Dakwah ini harus dipandang sebagai tanggung jawab. Siapapun yang menyuruh kita untuk melakukan dakwah, melakukan kajian atau juga mimbar dakwah, tidak melihat tempat, tidak melihat siapa yang menyuruh, tidak melihat mustami, tidak melihat itu, tidak melihat ini, tapi betul-betul dilaksanakan atas dasar tanggung jawab dimanapun dia berada dan kapanpun, maka laksanakan. Itu yang kita tanamkan kepada para mubalik pada umumnya, termasuk juga mubalik-mubalik yang ada di Batu Nunggal. Jangan melihat dikarenakan tempat misalnya masjidnya kecil, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tetap saja yang dikemukakan mesti Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita kategorikan karena masjid besar hadisnya mesti sahih,
Masjid kecil mah sudah saja hadis dhaif juga nggak apa-apa. Ya, Ya, itu bisa. secara perjalanan dakwah ya, umum dulu ya. Jadi tugas dari PPM seperti itu, dan sudah ada kan ini kebijakan strategi dakwahnya Pak ya, Betul. yang kemarin di kaji di PD itu dari daurah dakwah gitu ya. Nah, mungkin untuk Batu Nunggal sendiri, ya, satu pengalaman dulu ya dari apa ketika masuk ke daerah Batu Nunggal waktu itulah perjalanan dakwah kita itu seperti apa kalikunya, kemudian nanti sampai tidak seperti sekarang bisa ke PP ya, bahkan Dewan Hisbah, bahkan itu nasional ya udah. Ya, Ini kadang-kadang kan orang melihatnya keberhasilan itu udah titik akhir, itu perjalanan kaliku sampai kita naik boncengan sepeda duaan sama nih ya teh ulah-ulah nih kali misalkan enak hasil ya. Tapi ini prosesnya coba bagaimana Pak? sebetulnya Ustadz Maman ini orang yang paling tahu tentang perjalanan saya sendiri. Karena ketika anak baru satu itu, Ustadz Maman itu ikut menyaksikan bagaimana perjalanan, baik perjalanan berumah tangga sampai perjalanan seperti sekarang. Karena dari sejak saya berumah tangga sampai punya anak 3, 4 itu Ustadz Maman mengikuti perkembangan. Jadi bagaimana saya sendiri berbuat itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Yang penting itu tidak ada lagi kecuali istiqomah. Istiqomah di dalam jalan dakwah. Begitu saya mengajar di Tahdhibul Wasiyah yang pimpin atau ada sesepuh guru semuanya, yakni Al-Ustadz Kiai Haji Usman Salehuddin. Saya waktu itu dengan Ustadz Maman menikmati betul bagaimana setiap hari itu tidak lepas dari kitab yang kita baca. Pagi hari berangkat, hayo man, itu berdua dengan Ustadz Maman ke Gumuru. Sebelum ke Gumuru, ya selepas subuh itu sudah berangkat dari rumah itu menuju ke Husnul. Husnul itu sudah sejak tahun 90-an. Seberapa kali hotang, kurang lagi seberapa kali hotang. Itu pernah ke Malair 4 ya. Jadi dari manapun selalu saja kita laksanakan. Jadi dengan demikian kuncinya itu istiqomah. Istiqomah dalam jalan dakwah, maka Allah beri tanggung jawab yang tadinya sekedar guru di Tahdhibul Wasiyah, kemudian tiba-tiba kita diundang untuk mengajar di Telkom, salah satu BUMN di Bandung, kemudian mengajar di sini, mengajar di situ, lalu ada yang mengundang pengajian dan sebagainya, kemudian jadi anggota di Taskil Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam sampai menjadi Ketua Umum Pemuda Persatuan Islam. Itu dijalani secara istiqomah dalam jalan dakwah, tidak keluar dari situ. Mungkin Ustadz Maman juga pernah menyaksikan, kira-kira Bapak ini pernah keluar dari jalur ini tidak? Alhamdulillah. Beliau Ustadz Maman sendiri tidak menyaksikan bahwa kami ini keluar dari jalan dakwah. Selalu saja dari awal sampai sekarang itu tidak pernah keluar dari jalan dakwah. Kenapa? Karena kita meyakini wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada jalan yang paling
baik. Tidak ada aktivitas yang paling baik kecuali da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah. Sering kita ungkapkan dengan Ustaz Paman ini, orang yang mengajak ke jalan Allah tidak mungkin tidak di rizkian. Mengapa? Sebab tuh biduan wae di rizkian maknya itu kan seperti itu ya. Jadi Ustaz Maman sendiri mengetahui bagaimana orang yang konsisten, orang yang istiqomah. Kita berupaya untuk istiqomah. Istiqomah berada di jalan dakwah tentunya. Nah, sehingga sedikit demi sedikit itu datanglah tanggung jawab itu makin hari makin berat, makin hari makin besar, makin hari jumlah tanggung jawabnya makin banyak. Sampai sekarang kita berada di pimpinan pusat Persatuan Islam, diberi tanggung jawab untuk melaksanakan dakwah jamiah di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Batu Nunggal, tapi juga di seluruh pimpinan-pimpinan wilayah yang ada di seluruh Indonesia yang menjadi tanggung jawab pimpinan pusat Persatuan Islam. Seperti itu barangkali. Nah, mungkin ada tambahan ini karena yang namanya ya berdakwah itu tadi kan luka-likunya banyak ya. Kalau mungkin ada buku dakwah, ada juga buku yang lain. Itu tetap kan ada yang namanya rintangan dan ya hambatan. Itu kadang-kadang kan ya dari kita sendiri, kadang dari itu ya istiqomah ada saya istiqomah. Terus juga mungkin dari keluarga, dari lingkungan yang apalagi sekarang jauh lebih banyaknya untuk generasi muda. Sekarang tantangan dakwahnya itu luar biasa. Ada yang formal, misalkan kalau yang pemuda mungkin ya udah jelas lah alur-alur perjalanan. Tapi bagi yang masih ini matmunya yang kaitan dengan orang-orang yang masih ya umum lah gitu Pak. Jadi harus bagaimana strategi dari segi pengamalan orang dakwah ke mereka. Memang kita berdakwah itu harus dengan strategi dan cara yang tepat, sehingga ada sebuah keterangan khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi mendakwahi orang-orang itu harus melihat latar belakang kecerdasan mereka, latar belakang adat istiadat mereka, latar belakang intelektual mereka. Kita sering barangkali dengan Ustadz Maman berdakwah ke satu tempat di mana mad'unya itu orang tua, lalu ada juga kumpulan remaja, kemudian ini mahasiswa, lalu ada lagi campuran. Bukan hanya di situ ada bapak-bapak, tapi juga ada mahasiswa, ada juga intelektual. Sering kita melakukan atau menghadiri komunitas-komunitas itu. Cuma yang pasti kan dalil itu tetap Quran dan hadis yang kita sampaikan. Cuma tentu saja strategi kemasan, kemudian memberikan tamsil, contoh-contoh. Tentu di situ kita harus berimprovisasi. Contoh mana yang lebih tepat untuk disajikan pada komunitas-komunitas tertentu. Maka disinilah barangkali seninya kita dalam menyampaikan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ayatnya masih itu juga, hadisnya masih itu juga, tapi tamsil bisa jadi berbeda-beda. Quran menyajikan sajiannya itu juga terkadang dengan al-amsal, dengan permisilan, karena memang manusia itu membutuhkan penjelasan, sehingga sesuatu kalimat itu bisa dicerna dan bahkan semakin
dalam, semakin kuat apabila disampaikan dengan sentuhan-sentuhan permisilan, kemudian juga dengan sentuhan-sentuhan contoh-contoh. Ya. Dan contoh untuk anak muda tidak bisa disamakan dengan untuk orang tua. Tapi dengan banyaknya kita berkomunikasi secara intens dengan komunitas-komunitas itu, kita jadi hafal apa yang lagi tren di kalangan anak muda, apa yang lagi tren di kalangan para orang tua. Maka dikarenakan kita terus-menerus berada di komunitas itu, sehingga kita menemukan ya cara-cara yang tepat begitu. Akhirnya ya karena terus-menerus tidak pernah keluar, istiqomah berada di jalan dakwah, akhirnya kita menemukan sendiri. Tapi apabila kita tidak istiqomah, bagaimana mungkin kita bisa menemukan strategi yang tepat apabila kita absen di dalam komunitas-komunitas itu. Nyambung dan tidaknya itu sangat tergantung kepada seberapa jauh kita berkomunikasi dengan mereka itu. Ya seperti halnya pengajian subuh dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti ada pengajian di kalangan pemuda. Kita sering diundang oleh pemuda Persis. Nanti kita akan diundang juga oleh komunitas remaja di forum remaja di Masjid Istiqomah, di Masjid Anu, di Masjid Salman dan lain sebagainya. Maka dengan seperti itu menjadi hafal, menjadi jelas komunitas mana, dan akhirnya kita menemukan sendiri. Seperti itu, Ustaz. Mungkin karena ini untuk evaluasi ya Batu Nunggal, kadang-kadang kan disebutkan ya gudang nemu balik jangan kita coba sebenarnya. Tapi kan yang namanya ya gudang kadang-kadang kan ditinggal di luar rumah, misalkan bingung tapi pas keluar pilih ayah anggapan. Nah kita untuk memberikan motivasi kepada para mubalik generasi baru khususnya, kalau yang mungkin tua-tua mah ketika diajak seperti ini ada acara teh nuaraweh gitu tadi. Makanya kadang-kadang kita perlu juga motivasi gitu ya, perlu juga yang memberikan spirit lagi gitu ya. Itu barangkali untuk bahan evaluasi bidang dakwah dan para mubalik nanti di musyawarah kerja untuk cabang ini episode yang mungkin keempat atau keempat ya, insya Allah pesanan-kesannya Pak itu bagaimana? Jadi sebetulnya kepada kader-kader mubalik, terutama mubalik muda itu tetap harus bersemangat dalam menimba ilmu, karena tidak ada ulama pun, tidak ada seorang ulama pun yang berhenti belajar. Dan kita sampai kapanpun terus saja sekolah, disekolahkan, terus saja belajar. Sebab kita mempunyai tanggung jawab terhadap dakwah ini untuk kelangsungannya. Dan kadang-kadang dikarenakan di Batu Nunggal itu gudangnya mubalik, karena gudangnya mubalik akhirnya banyak dipesan. Ternyata karena banyak dipesan, masjid-masjid Batu Nunggal tinggalkan. Di gudangnya kok malah justru Jumatan sampai harus saling dorong. Ini mubaliknya pada kemana? Ternyata mubaliknya banyak diambil oleh mubalik atau oleh tempat-tempat yang lain, sehingga Batu Nunggal malah kehilangan pelanggan. Dan kiper-kipernya itu sudah pada diambil oleh cabang-cabang yang lain. Dan hingga saat ini kita tahu bahwa dari Batu Nunggal itu 3 anggota Dewan Hizbah, jangan salah. Ada Ustaz Wawan, ada Ustaz Wawa, ada saya sendiri. Jangan sampai nanti generasi ke depan dari Batu Nunggal jangan sampai tidak ada. Yang Musaid ada ya. Nah, sekarang ada Musaid. Nah di bawah Musaid itu harus ada lagi
lapisan kedua, lapisan ketiga itu harus ada. Maka mutalaah ini menjadi sebuah sarana. Dan kita, istilah Ustaz Amir mah keeng. Kalau seandainya anak-anak muda sudah tidak lagi memiliki semangat di dalam tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah orang tua kita dahulu itu harus kita teladani. Di daerah kita ini sudah terbiasa mutalaah, kemudian mengkaji, serta membaca kitab-kitab kuning itu. Ini tentu saja menjadi bekal untuk para mubalik, sehingga mubalik kita itu kalau menyampaikan itu berbeda dengan mubalik yang lain. Baik itu cara mengupas keterangan, mengupas dalil, sampai kepada istinbatnya itu berbeda. Sehingga ya terus terang saja, wah dari Batu Nunggal itu membuat orang lain itu, ya cabang-cabang yang lain itu merasa puas, merasa senang, merasa betah karena ilmu-ilmunya, karena kedalaman ilmunya, kedalaman kupasan. Nah untuk itu harus ada kelompok-kelompok yang mengkaji. Sebab kalau kita mempelajari agama dari terjemahan-terjemahan yang ada itu tidak ada bedanya dengan mubalik-mubalik yang lain. Kita harus mempunyai ciri khas di dalam mengupas dan menyajikan kepada para penikmat, ya, kepada para penghaus, ya, ilmu, serta kepada para pencari kajian-kajian. Dan itu menjadi ciri tersendiri bagi Batu Nunggal. Oleh karena itu harus muncul lapisan kedua, ketiga. Dan insya Allah ya riungan seperti ini akan sangat berarti, sangat bermakna, dan bisa menggairahkan anak-anak muda. Nanti terasa itu setelah seperti sekarang. Jadi terasanya itu, wah iya, saya dulu apabila tidak diajak oleh Abah Usman mungkin tidak tahu seperti apa. Nah itu mungkin untuk Aldi sekarang ini belum terasa, tapi terasa itu setelah nanti saya tidak ada, itu baru terasa. Oh, iya, ini ilmu yang, dan ilmu itu tidak bisa sekaligus nuntut. Al-amru dulu, setelah al-amru, kemudian an-nahyu, kemudian setelah bahasan pertama, bahasan kedua, ketiga, keempat, dan lain-lain. Jadi tadarruj, bertahap. Sebagaimana kita makan tidak bisa sekaligus. Jadi ujung-ujung langsung gendut, tapi diproses dulu. Nah prosesnya itu nanti, kalau kita istiqomah, pasti itu akan berbuah dan menghasilkan hasil yang bisa diharapkan. Pernyataan terakhir mungkin yang singkat padat itu bagi generasi ya milenial sekarang ya, saya generasi Z, milenial, apalagi Persis kan sekarang udah masuk ke bagian kedua ya, masuk ke bagian kedua. Berarti kemarin kita ikut daurah bidang SDIJ ya, SDIJ itu juga apanya harus ditekankan kita menjadi orang-orang yang ya Persis militan bahasanya, itu yang positif gitu ya. Itu kan otomatis yang Persis militan harus disiapkan juga yang SDM yang handal gitu ya, betul-betul punya ilmu. Dan salah satunya adalah para mubalik gitu ya Mas. Karena itu alhamdulillah kita bisa ngobrol santai. Insya Allah lain kali kita sambung lagi bagaimana strategi dakwah khususnya bukan hanya di medan mimbar ya, tetapi nanti mungkin
kita juga sharing dengan para saudara-saudara kita yang di parlemen mungkin dah itu, apalagi kemarin kan rame-rame. Nah sekarang belum ada evaluasi, ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih memperdalam lagi permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di PC Batu Nunggal. Dan kalau kita lihat dari perjalanan dakwah ya tentu tadi kuncinya istiqomah ya sih, istiqomah. Jadi ada halangan-halangan, hujan panas yang lalu mah ya di dalam biaya banyak kudu semangat terus ya, pokoknya kalau Ustaz salah mau takbir, harus takbir terus ya, takbir itu tiap session takbir ya, ya nah, termasuk di tanjakan ya biasa takbir ya. Ini juga takbir barangkali. Untuk session sekarang ya insya Allah ini sebagai penima, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi pada jadwal-jadwal yang sudah dijadwalkan. Khususnya rencana kita yang mudah-mudahan nyambung nanti hari Selasa bisa sambungkan. Dan kepada para mubaligo, kemudian juga jamaah sekalian, khususnya di mimbar mubalik PCPS Batu Nunggal, mudah-mudahan kita tetap ada di dalam ridha Allah, berjuang baik dengan jiwa dengan harta, tetap yaitu ingat firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barangkali itu yang bisa sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, ini karena ngobrol santai namanya juga ya. Ya mudah-mudahan ada ibroh, ada pelajaran yang bisa nanti dipetik oleh para pemirsa buat iman sekalian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.